Aswaja. Aswaja terbagi menjadi dua, yaitu aswaja menurut istilah dan aswaja menurut bahasa. Aswaja menurut bahasa yaitu merupakan singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut. Yang pertama yaitu ahl, berarti golongan, keluarga atau pengikut. Yang kedua yaitu as-sunnah, bermakna thariqat walau khairu mardiyah, jalan atau cara walaupun tidak diridhoi. Yang ketiga yaitu al-jamaah, berasal dari kata jama' artinya mengumpulkan sesuatu. Dengan mendekatkan sebagian ke sebagian lain, kata jama' juga berasal dari kata ijtima' atau perkumpulan, yang merupakan lawan kata dari tafarruq, perceraian, dan juga lawan kata dari furqah, perpecahan. Jadi jamaah adalah sekelompok orang banyak dan dikatakan juga sebagai sekelompok manusia yang berkumpul berdasarkan satu tujuan. Selain itu, jamaah juga berarti kaum yang bersepakat dalam suatu masalah. Yang kedua yaitu pengertian aswaja menurut istilah. Menurut istilah, sunnah adalah suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW atau selain dari kalangan orang yang mengerti tentang Islam, seperti para sahabat Rasulullah. Secara terminologi, aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. NU adalah organisasi keagamaan sekaligus organisasi kemasyarakatan yang terbesar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, mempunyai makna penting dan ikut memerdekakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. NU lahir pada tanggal 31 Januari 1926 yang bertempat di Surabaya, yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, dan diketuai oleh Said Aqil Siraj. Peran NU pada masa penjajahan. Pesantren sebagai front perlawanan terhadap penjajah merupakan kenyataan sejarah yang terjadi di setiap tempat dan sembarang zaman. Perlawanan digerakkan dari pesantren dan karenanya pesantren menjadi basis perlindungan kaum pejuang kemerdekaan. Peran NU pada masa kemerdekaan. Warga NU baik dari kalangan kiai maupun santrinya tercatat pernah ikut memperjuangkan kemerdekaan negara tercinta ini. Perjuangan mereka dilakukan saat setelah pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Karena sebulan setelah Indonesia merdeka, Inggris kembali datang ke Indonesia untuk menjajah kembali. Berangkat dari peristiwa tersebut, warga NU tergerak hatinya dan ikut dalam pergerakan melawan penjajah. Peran NU pada masa Orde Lama. Pada masa ini, NU selalu diperebutkan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia. NU mulai berpolitik sejak bergabung dengan entitas organisasi masyarakat Islamik Indonesia. Pada suatu ketika, ada konflik internal yang terjadi pada entitas tersebut sehingga NU membentuk partai sendiri. Pada saat itu Soekarno membentuk sebuah kekuatan terbesar dengan adanya pilar nasional yaitu PNI, agama NU, dan juga komunis itu PKI. Selama 14 tahun Gus Dur mencoba untuk menetralisir NU dari berbagai politik. Ia menjalankan politik bebas aktif dengan bermain di kedua kakinya sendiri. Peran NU pada masa Orde Baru. Setelah Kabinet Ampera terbentuk 25 Juli 1966, menyusun tekad membangun dicanangkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 10 Januari 1967, kemudian penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan RI dari Soekarno kepada mandataris MBRS 12 Februari 1967, lalu disusun pelantikan Soeharto 12 Maret 1967 sebagai pejabat presiden. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi gerakan pemuda Ansor. Luapan kegembiraan itu tercermin dalam Kongres 7 GP Ansor di Jakarta. Dibubarkannya PKI dan diharamkannya komunisme. Bukan berarti tak ada kekecewaan, justru dalam Kongres 7 itulah rasa tak puas dan kecewa terhadap perkembangan politik pasca Orde Lama ramai diungkapkan.
seperti Ketua Umum GP Ansor Reji Abaid SH, bahwa setelah mulai rampungnya perjuangan Orde Baru, diantaranya partner sesama Orba, setelah mulai melancarkan siasat untuk mengecilkan peranan GP Ansor dalam penumpasan GAP 30 SPKI dan penumbangan rezim Orde Lama, bahwa suasana Kongres 7 dengan demikian diliputi dengan rasa kegembiraan dan kekecewaan yang cukup mendalam. Kongres 7 GP Ansor berlangsung dengan rasa kegembiraan dan kekecewaan yang cukup mendalam. Kongres 7 GP Ansor berlangsung di Jakarta 23 sampai 28 Oktober 1967. Hadir dalam kongres tersebut sejumlah utusan dari 26 wilayah provinsi dan 252 cabang atau kabupaten se-Indonesia. Hadir pula menyampaikan amanat Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, Pejabat Presiden Jenderal Soeharto, KH Dr. Idam Khalid, Ketua PPNU, MH Subhan, ZE, Wakil Ketua MPRS, Haji Imron Rosyadi, SH, mantan Ketua Umum PP GP Ansor, dan KH Muhammad Dahlan, Ketua Dewan TNU dan Menteri Agama RI. Kongres kali ini merupakan momen paling tepat untuk menjawab segala persoalan yang timbul di kalangan Ansor. Karena itu, pembahasan dalam kongres akhirnya dikelompokkan menjadi 3 tema pokok. 1. Penyempurnaan organisasi. 2. Program perjuangan gerakan. Dan 3. Penegasan politik gerakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.